Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan juga keluarga sahabat sekalian, pasangan, partner, sahabat. Mudah-mudahan tahun baru ini bisa menjadi tahun yang lebih baik ya. Ah, Ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 menit. Terima kasih yang sudah menonton. Sahabat sekalian, mungkin di antara sahabat sekalian ada yang ah, tinggal di kawasan Tangerang, kawasan Kabupaten Tangerang. Saya dulu sempat bekerja di sana sekitar tahun 2011 sampai 2013, 2012 sampai 2013. Berarti udah 10 tahun yang lalu ya. Di sebuah perusahaan manufaktur sepatu yang bernama PT Victory Cinggu Indonesia. Jadi pada video kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk mengenal lebih dekat. Saya hanya menggunakan Google Maps sambil kita bernostalgia juga. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira untuk sahabat-sahabat sekalian ada yang mungkin mau kerja di sana, lagi interview atau sudah kerja di sana. Karena katanya di sana sekarang factory-nya sudah full, jadi udah banyak sekali dan Ayam masih memproduksi suatu sepatu yang bermerek ya. Ada banyak sekali perusahaan yang memproduksi sepatu ini, sepatu Nike. Jadi kalau sahabat kalian tahu bahwa PT Nike ini memang tidak memiliki factory-nya sendiri di Indonesia, tapi lebih apa sistemnya itu sourcing kalau nggak salah. Jadi dia branding, dia lebih bekerja di marketing dan mengontrol produksi. Sedangkan factory-factorynya itu sendiri ya milik perusahaan-perusahaan lain. Jadi sifatnya Nike membeli. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang Eropa lainnya yang mungkin mereka sifatnya ada lini bisnis operation. Nah, Nike ini bisnis operationnya itu lebih sifatnya di yang sepengetahuan saya lebih sifatnya ini apa controlling di kualitas, controlling di efisiensi, controlling di desain dan sebagainya. Tapi kita akan lebih membahas tentang PT Victory Kingly Indonesia dengan Google Map ini. Ada eh, ada banyak sekali saya lihat di sini sampai ada 561 ulasan dan dia ada di Pasar Kemis ya sahabat sekalian di Kabupaten Tangerang dan dulu itu sempat terkenal karena dia green factory kita lihat seperti ini. Green factory ini area kantornya seingat saya. Jadi di ruang tengah ini kantornya. Tapi sebelum kita mulai dulu, kita mulai video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe buat yang belum subscribe dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau ada sesuatu masukan kritik silahkan disampaikan. Nah sahabat sekalian, mudah-mudahan video ini akan sangat bermanfaat ya khususnya buat sahabat yang mungkin mau kerja di sana. Kalau yang udah kerja ya mungkin udah tahu situasi di sana atau mungkin ya udah biasa kerjanya ya di area cutting aja atau di area stitching aja atau sewing atau di assembly saja. Kira-kira di bagian lain itu seperti apa kita akan coba bahas. Nah, ini ada Mas Ade Domba di foto tahun 2016. Ini fotonya. Jadi air kolamnya ini seingat saya itu adalah mensirkulasi air yang ada di dalam. Jadi ini memang Green Factory. Seingat saya dari dulu sempat mendapatkan sertifikasi internasional dan juga sempat mendapatkan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia, seingat saya terkait desainnya. Jadi gedungnya itu emang sangat baik, factory-nya juga sampai tidak ada AC tapi sudah suhunya sangat ideal gitu. Sistem sirkulasinya didesain sedemikian rupa sehingga lebih green dan termasuk sirkulasi water treatment di dalamnya itu sangat green. Termasuk air hujan ataupun juga air yang digunakan seperti bekas cuci tangan gitu digunakan ulang untuk menyiram tanaman dan sebagainya. Jadi airnya tidak terbuang begitu. Sistem pengolahan limbahnya pun sangat baik. Nah, di sini pun ada departemennya sendiri. Seingat saya di sana ada satu Grand General Manager, terus membawahi beberapa departemen, ada HR, ada PR, dan juga EHS di dalamnya, ada Corporate Responsibility, terus ada juga Departemen Manufacturing Excellence, ada Lean di sana sama Industrial Engineering, ada Departemen Development untuk seperti mendesain sepatu baru, membuat uh, trial, dia ada line produksinya sendiri untuk trial produksi baru sebelum akhirnya di mass pro dan ada beberapa line produksi di setiap line-nya itu ada bagian pemotongan, bagian penjahitan dan juga assembly
dan ada di gedung belakang itu ada bagian stock fitting biasanya nyebutnya. Jadi untuk bagian bawahnya sepatu, kalau sahabat sekalian pernah nonton video saya sebelumnya, jadi sepatu itu ada biasanya dibagi dua lini produksi, ada bagian bawahannya disebut bottom dan upper bagian atasnya. Itu yang dari potong, stitching hingga assembly itu di bagian upper, sehingga di bottom itu dari mulai press IP, biasanya di teknologinya Nike itu ada IP-nya di sana, uh, pylon, injection pylon, lalu ada juga yang pakai rubber sehingga dia dua lapis, uh, dan ada baru nanti EVA sehingga saya. Jadi sebelum ke midsole itu ada, tadi yang bawah itu karet itu sebenarnya outsole, terus ada midsole di situ EVA, makanya sepatu Nike itu sangat empuk. Baru nanti ada di dalamnya inner sole yang tipis gitu. Itu bagian-bagian sepatu ya. Dan ini gedung ini tuh bagian office-nya. Dua tingkat. Yang atas itu seingat saya nggak pernah ke atas. Di atas itu hmm, sepertinya area kantor juga. Karena mes untuk tempat tinggal itu bukan di gedung ini, ada di dekat masjid. Di bagian belakang ada area khusus untuk mes ekspat di sana. Dan di bagian bawah ini di depan ini lobinya, halnya juga tinggi, AC di sana pun diatur sehingga saya bagusnya kerja di sana. Jadi dari jam hanya dinyalakan di jam 8 pagi kalau nggak salah, karena kita kerja dari jam 7 sampai jam 4. Dan jam 7 itu nggak ada AC, masih adem suasana Tangerang. uh, Pepohonan juga sangat sejuk sehingga jam 8 baru dinyalakan, dan sebelum pulang itu sudah dimatikan. AC-nya AC sentral, dan di lobi ini pun tidak ada AC tapi sangat sejuk ya karena sirkulasinya. Dan di sini di atap depannya itu ada ini ya, solar panel. Itu bagus ya. Jarang sekali di beberapa perusahaan yang menggunakan solar panel saat itu, tapi uh, PT Victory Cinglo ini udah menggunakannya. Di sini tuh ruang meeting. Kalau dulu di lantai duanya itu ada ruang meeting besar, dan di bawahnya itu untuk bagian akunting sih, saya bagian keuangan kalau dulu. Dan di sebelah kanan ini apa ya dulu ya? Um, ya saya dulu langsung produksi ya. Ini gedung baru seperti ya, atau bagian office juga. Oh iya, di situ area untuk general manager di lantai duanya, dan di bawahnya itu ya seperti HR dan sebagainya seingat saya. Oke, okay. Ini nampaknya foto dari samping, dari luar, karena saya lihat sekarang pintunya itu kalau dulu di depan aja. Jadi ada pintu gerbang besar, ada di samping itu untuk karyawan. Parkiran motornya juga saya lihat sekarang udah bertambah, ke gedung sebelah sini ada parkiran motor lagi, ada gedung khusus untuk parkiran motor. Kalau mobil di depan office tadi. Dan ini kalau belakang entah untuk loading dock mungkin dan sebagainya. Kalau dulu loading tetap dari depan ada pintu untuk loading, dan dia truk akan ke belakang ke gudang finish good. Nah ini area produksinya, nih ada yang Motoland 20. Uh, Biasanya di sana dulu ada beberapa gedung ya, ada gedung A, B, C, D, E gitu. Dan ini mungkin nggak tahu gedung berapa, dan ini Land 20. Ini sepertinya area stitching di sini, dan di sana sistem andonnya sangat baik. Kalau sahabat sekalian pernah mengenal tentang sistem Lean, di sana sistem andonnya juga produksi dalam negeri, jadi uh, jadi sangat memberdayakan solusi dari dalam negeri ya sahabat sekalian. Bukan teknologinya saya lihat ya menggunakan PLC gitu, terus ada suara yang muncul. Jadi kalau ada beberapa tombol, kalau dulu kalau ditarik misalnya maintenance untuk manggil QC dan sebagainya, sehingga kalau misalnya ada mesin rusak itu bisa lebih cepat datangnya gitu, tidak lama ininya apa, breakdownnya. Nah ini sepertinya ini karyawan baru lagi di training, ini yang gedung samping tadi. Ini area training, jadi bagusnya juga di desainnya, jadi semakin ke belakang, jadi saya disayangkan kalau misalnya area tempat training itu datar ya, tapi ini didesain seperti kayak di kampus-kampus di Amerika gitu, sehingga semakin ke belakang itu semakin tinggi, jadi yang belakang juga bisa melihat jelas ke bawah, seperti di GOR gitu ya, ataupun di stadion, seperti itu. Kalau ruang meeting seperti ini, cuma ya agak sulitnya kalau akan digunakan multifungsi gitu, kalau misalnya mau digunakan suatu tempat untuk ya olahraga misalnya ataupun senam, ya nggak bisa, ini hanya untuk ruang conference, ya memang peruntukannya untuk conference ya.
Ini sepertinya saya ingat di depannya kalau saya masuk ke gerbang masuk kawasan, itu di seberangnya PT Victory Cinglo ini ada beberapa tempat makan. Nah, ini foto tahun 2020. Ini ada tempat makan di sana, ada banyak sekali yang jualan makanan, ada bakso, mie ayam, dan sebagainya. Biasanya karyawan itu kalau nggak makan di dalam, makan di luar. Oh ya, menunya juga di sana, yang saya menarik kerja di sana dulu, menunya dibagi dua ya. Jadi ada untuk menu yang vegetarian dan non vegetarian. Masakannya enak, dan di sana ada yang jualan ini juga, jualan apa? Jualan teh botol gitu, ada koperasinya. Terus dulu ada panggungnya, jadi kita bisa konser gitu di eh, di dalamnya, di dalam, apa, di area kantin. Kalau dulu ada Got Talent gitu, Indonesian Idol gitulah, kalau 17 Agustusan ada lomba karaoke. Itu juga bisa karaokean. Jadi ingat sempat karaokean ya. Terus ya enaknya di sana, uh, deket ke masjid, jadi setelah makan kita bisa langsung sholat. Ya, suara suasananya sejuk, seperti ini. Nah, ini gedung, nah yang sebelah kanan sini itu untuk area. Ini sepertinya antar gedung produksi. Yang ini finish good, yang ini area stock fitting seingat saya. Jadi ini kalau karyawan dari bagian Batam itu lewatnya lewat sini nih. Terus ada jalur sepedanya seingat saya di sana. Sehingga kita karena antar gedung itu sangat jauh, disediakan sepeda bisa untuk karyawan ataupun juga untuk manajemen. Jadi kalau misalnya mau kita nih orang-orang orang lain gitu mau 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 datang ke gedung yang lain yang bisa pakai sepeda gitu. Oke, kita lanjut. Ada foto apa lagi? Ini ada yang jualan di depannya. Ini bukan fotonya ya. Ini apa? Foto mesin ya. Blockbuster 1000. Mesin apa ini ya? Power Kinetic. Ya sepertinya mesin lem gitu. Ini suasana langit di sana. Nah ini kalau, oh iya di bawahnya itu ada kolam-kolam kecil seperti ini. Kalau di bawah gedung tadi, uh, di yang gedung tengah, jadi di belakang lobby itu ada suasana seperti ini. Di sini ada tempat untuk ngobrol gitu. Jadi kalau untuk diskusi gitu, sebelum kerja ataupun ketika kita membahas pekerjaan, suasana baru nih bisa di sini. Di sini juga kita cek rollnya di sini. Terus juga bisa apa? Kita nyebutnya cek roll, tapping ya, tapping ID card. Terus um, ada kolam-kolam kecilnya seperti ini. Ini sepertinya gedung baru, tempat penyimpanan. Ada arena olahraganya, dasar arena olahraganya di sana, lapangan, dan nah ini lobbynya, di suasana lobbynya ada logo Nike di sana. Di tangga ke atas, di sini ada bisa ke gedung sebelahnya lewat sini. Oke, ini gedung produksinya. Desainnya seperti biasa ya, dan saya lihat tidak ada yang biasa muter-muter di atasnya gitu, karena ini memang udah ada sirkulasi udaranya tuh. Di bawahnya itu ada lubang-lubang seperti ini. Kadang beberapa gedung itu tidak diperhatikan sirkulasi udara di sini, dan saya lihat di sana debu pun sangat kurang ya. Bagusnya desain arsitektur untuk bangunannya. Di Kota Garden iklan mungkin di sekitar sana ya. Ini sepertinya mungkin kolam, enak ini di dekat mes mungkin, ada kolamnya seperti ini. Oh, ini air mancur ya. Memang di sana ada air mancur. Ini pintu gerbang masuk untuk loading. Ini line produksi. Nah, ini kalau dilihat di sini biasanya kita nyebut kanban. Jadi rak-rak kanban kita pakai tuh beberapa bin sistem. Jadi kita kalau biasa di produksi itu ini dihitung ya. Orang industri engineer biasanya untuk membuat rak itu dihitung kira-kira dimensinya seperti apa. Dan untuk memproduksinya ada bagian engineering. Jadi kita desain dulu raknya, kita lihat perlu berapa keranjang berdasarkan produksi sebelumnya. Jadi untuk membuat standar WIP itu kita perlu analisa proses sebelumnya dan proses setelahnya. Kira-kira proses setelahnya itu lebih cepat atau lebih lambat. Kalau lebih kalau lebih lambat ya otomatis perlu 2 bin ya. Terus kalau misalnya sehingga kalau lebih setelahnya lebih lambat gitu, kalau setelahnya lebih lambat berarti kita bisa create WIP sehingga proses yang cepat ini bisa lebih fleksibel. Operatornya nanti bisa pindah ke line yang lain gitu. Salah satunya fungsi WIP di sini. Tapi perlu dikontrol juga karena mengatur WIP itu perlu diatur kira-kira, karena ini ada uangnya di sana. Standar WIP itu total di produksi ini ada berapa pairs, misalnya ada berapa pasang.
Sehingga kita perlu cek dulu dong, misalnya karena uang di situ semakin baik kan uang itu semakin berputar, otomatis inventory itu harus berputar. Karena kalau semakin tinggi WIP, dia lead time-nya akan semakin banyak, dan lead time ini seperti iceberg. Dia bisa menyebabkan kualitas yang menurun, dia bisa menyebabkan isu finansial juga di sana karena cash flow-nya kan jadi macet, dan pastinya lead time dan ke kualitas juga. Eh, karena kalau terlalu lama kan bisa jadi semakin jelek ya kualitasnya. Bentar, kita cek dulu mikrofon. Oh, nyala ya. Saya takutnya mikrofonnya nggak dinyalain. Oke, masih siap sahabat sekalian. Ini ruang meeting sama. Nah, kalau yang biru-biru ini seingat saya leader. Kalau baju biru seperti ini leadernya. Kalau operatornya juga sama sih. Pakai seragam seperti itu. Ini sepertinya rumah-rumah di sekitarnya. Ini suasana office-nya. Nah, yang atas ini solar panel ya. Dan ini kayu sehingga saya ini kayu, sehingga desainnya itu tidak ada beton di bagian awal, dia lebih ke kayu dan kaca-kaca seperti ini sehingga tanpa ada pencahayaan di dalam. Ini bagus nih desain green seperti ini kalau misalnya sahabat-sahabat kalian mau bikin rumah, perkantoran. Uh, ini permen ikan cupang. Ikan cupang ditaruh. Nah, ini sepertinya pintu karyawan sekarang seperti ini ya, karena uh, di sini ada tempat menunggu, kadang menunggu ya, nunggu jemputan, kadang disebut suaminya gitu, ada dijemput oleh abodemen biasanya nyebutnya kita. Ini adalah hiu, ini adalah rajiun. Oh, ini ada mikran kalau biasa nyebut ya. Jadi ini mobil seperti forklift, dan dia membawa ini dari proses laminating biasanya nih. Ini untuk proses laminating, jadi ini gunakan untuk tergantung bahannya. Ini udah foam, di tengahnya tuh foam, atasnya kain, bawahnya kain, di laminating, digunakan adhesif di sana, gunakan lem, menggunakan mesin laminating. Biasanya digunakan untuk quarter bagian tengah, tapi kalau foam seperti ini untuk apa ya? Oh, untuk dalemannya ini biasanya tong. Tong lidahnya sepatu itu kan biasanya ada yang empuknya tuh. Nah, pakai ini atau untuk bagian ininya juga tab. Jadi bagian belakangnya itu kan biasanya agak lembut tuh, di sana dikasih dibikin ini dulu foam di sana sebelum nanti ditutup pakai quarter. Enak tuh kalau sepatu olahraga harus pakai foam begini. Kadang saya beli sepatu olahraga nggak ada foamnya, jadinya sakit kalau dipakai. Kalau pakai, karena kan olahraga itu perlu perlu ini ya, perlu apa? eh, Kenyamanan gitu. Karena aktivitasnya sangat ekstra. Nah, Mikran ini pasti udah dianalisa nih, untuk membeli aset seperti ini aja kita perlu hitung ROI-nya berapa gitu ya. Terus dengan kalau misalnya dibandingkan sebelumnya manual atau pakai gerobak saja, misalnya didorong manual perlu orang pasti 2 orang, loh sekarang kan dia perlu 1 orang, dan kapasitasnya dioptimalkan banget ya, desainnya bagus sekali. Jadi di sini ada rak, di sini juga ada rak lagi, jadi sekali jalan dia bisa lebih banyak kapasitasnya. Wah, keren nih desainnya, engineer-nya. Ini parkiran sepertinya di seberangnya, ini ada yang jualan HP tuh dia. Nah, ini parkiran tempat masuk karyawan nih. Jadi di sebelah sininya itu parkiran motor, dan karyawan bisa masuk sini. Ada ATM di sebelah sini, sehingga saya kalau misalnya mau ngambil uang, eh, ya security-nya ramah-ramah. Saya ingat sekali cerita, mungkin waktu pertama kerja di sana juga ditolong oleh security-nya, ditolong oleh security sehingga bisa nginep di sana. Dan kita coba lihat lagi ada apa lagi yang menarik. Oh, ini jalanan nih di belakang gedung produksinya. Ini lagi di repair sepertinya, elektriknya bagus, safety-nya. Ini makanan di depannya jualan apa nih? Jualan tahu bulat gorengan. Ya, salah satu hal yang menarik di Tangerang itu ya. Kadang kalau ada hajatan gitu masih rame suasananya di sana. Ada yang jualan gitu di depan yang hajatan. Ini Doraemon terus nih tadi juga. Doraemon, nah ini suasana, ini gedung baru. Jadi ada ini ada gedung baru. Ini suasana pintu masuk. Sepertinya ada klinik di dalamnya. Jadi sahabat sekalian, ini security-nya. Uh, Sepertinya lagi hujan. Ini line produksi. Di sini ada ini kiri kanan ini biasanya lasting.
proses lasting. Jadi sepatu itu setelah dijahit dia harus masuk ke lasting cetakan gitu supaya ukurannya pas. Dia cetakannya pasti seperti kaki manusia gitu ya. Ini suasana meeting lagi, ini suasana jualan. Wah, ini ada yang nurse di sini ya. Mbak Bella Gita Kyoto. Halo Mbak Bella. Nah, ini ada suasana factory-nya juga. Wah, ada gedung baru sepertinya ini. Atau mungkin mesnya ya. Ada kursi-kursinya juga di tamannya. Menarik sih. Adem sekali. Ini di depannya. Jadi dulu Victory King Lo ini ada dua factory ya di Tangerang. Di Cikupa ada satu. Dia yang memproduksi Adidas. Dulu ada lagi di daerah Rajek kalau nggak salah. Jadi dari Cilongok terus ke sana ke arah yang pantai itu. Di sana ada satu. Tapi kalau dulu seperti tutup. Nggak tahu nih sekarang. Pas sudah buka lagi atau enggak. Nah, Doraemon lagi. Ini Doraemon di sini. Nah, ini pintu masuk karyawan. Ke sana itu ke kanan ada lapangan dan ada masjid, ada kantin juga. Kalau lurus ke sana, ini suasana loading dock masuk, ada ditandai juga nih di marking temboknya. Jadi lebih enak. Wah, ini mah di mana ini? Jakarta, sorry ya, Citra. Ini sepertinya lagi beres-beres. Ini mesin, sepertinya mesin scanning. Ini, oh ini sistem pengolahan airnya ya, seperti ini. Jadi udah ada sistem water treatment di sana. Jadi biasanya setiap perusahaan tergantung kalau limbah B3 itu air itu dikeluarkan dulu. Misalnya kalau di factory bekas pabrik cat gitu biasanya digunakan pemurnian sehingga catnya dipisahkan dari air. Atau misalnya penyulingan, teknik penyulingan seperti itu sehingga ada berbak-bak gitu. Ini seperti ini nih digunakan pengolahan airnya. Sepertinya rumah karyawannya. Oh, Mahkota Gorden tadi. Mungkin supaya dibeli ya sama karyawannya. Semoga laris ya Mas. Ini karyawan mungkin di sini assembly point ya atau lagi ada acara 17-an. Nah, ini suasana kalau masuk kerja ini tapi sebenarnya pagi-pagi nih pintu masuknya akan agak padat di sana. Ini di dalam sebenarnya ini mes untuk ini untuk expat dan ini ada factory untuk bottomnya. Oh, ini ada karyawan-karyawan seperti saya kenal ini. Oke, ini lagi meeting. Ini lagi makan-makan ya. Asik lah. Oh, halo Mbak Sri Rosmayati, Mbak Ios. Ini suasana daerah mananya nih? Oh, ini lagi apa ini ya? Lagi dijemur sepertinya ada untuk atau apa? Ini pakai speaker juga. Ini khas. Oh ya lampu-lampunya ini juga lampu tamannya pakai ini ya solar panel. Memang green banget. Di sana sustainability-nya sangat baik. Ini ada Pak Kapolri datang. Sebenarnya waktu sosialisasi prokes. Nah ini suasana truk. Nah, ini suasana di depannya. Seru sih. Dan oh ini view dari atas. Oke, karena ada banyak sekali foto di sini, kita mungkin tidak akan bahas sampai selesai, tapi intinya seperti itu. PT Victory Cinglo Indonesia di kawasan Pasar Kemis dan ya dekatnya ada Inoak, ada Hankook. Mungkin kali-kali kita akan coba bahas uh, ini. Bahkan di sini juga ada ini ya, ada pintu masuk dari Gedung N. Ada dari depan di sini juga ada foto lagi nih, banyak nih, ada berapa? 5 foto di sini. Di sini gedung-gedung baru sih. Oke, gimana sahabat sekalian? Tertarik untuk bekerja di sini? Ya, silakan untuk browsing. Saya lihat ada beberapa lowongan kerja juga. Kemarin saya lihat di sini untuk para staffnya ada lowongan untuk programming juga untuk manufacturing excellence. Kalau misalnya kalau misalnya kita coba cari ya lowongan Victory Cingluh Indonesia. Nah, ini operator produksi malah. Jadi ingat ya jangan mau pakai jasa orang-orang ketiga. Nah, ini silakan untuk operator lagi ada di site locker lowongannya. Biasanya di sana nggak perlu khawatir untuk skillnya ya ada trainingnya juga. Jadi kalau misalnya mau jadi operator, jika udah diterima, yang penting kita menunjukkan kesungguhan kita. Uh, Operator sekarang S1 juga bisa jadi operator ya. Terus umurnya maksimal 24 tahun. Dan silakan untuk ini ya hati-hati penipuan. Jadi kalau
minta uang dan sebagainya, ya abaikan aja lah. Ya Cinglu memang di sini disebutkan dia grup dari Cinglu Group, didirikan oleh Su Cinglu tahun 69 dan sudah banyak, ada 12 pabrik di dunia. Ini ada lowongan kerja aja tapi nggak ada, ini karir aja tapi nggak ada mau untuk apa gitu lowongannya. Mold management lead nih, ada leader. Kalau leader itu pentingnya ini nih, skill-skill kepemimpinan. Harus mau leading, coaching, mentoring, itu perlu tuh. Silahkan ditonton juga video di sini untuk coaching, mentoring tim, cara leading tim. Ini 6S. 6S di sana ada safety-nya juga, jadi sort, set in order, sustain, sign, sustain, standardize, dan safety diperhatikan. Silahkan sih kalau bahasa Indonesia ringkas rapi resik rawat rajin. Nah, itu dipahami konsepnya. Kalau mau kerja di sini nih, hafalin dulu 6S-nya, terus bagaimana caranya nge-leading orang, bagaimana cara mengkomunikasi, bagaimana cara eskalasi, bagaimana cara untuk memprioritaskan pekerjaan, bagaimana cara mempersuasi, mengajak orang, bagaimana cara bernegosiasi, itu juga penting. Silahkan tonton di channelnya ataupun juga ikutin training-training yang lain. Um, jadi setelah lulus sekolah, kalau mau kerja itu yang pertama disiapkan selain CV, lamaran kerja, pengalaman, juga ilmu gitu disiapin. Belajar dari orang-orang yang sudah bekerja gitu. Kayak bagaimana caranya bisa coaching, melit tim gitu ya. Supaya kita bisa naik gitu ininya Pak, karirnya. Continuous improvement, belajar tuh tentang lean, itu masih laku tuh di beberapa perusahaan, tentang 6S, tentang uh, tentang memahami hal-hal tadi seperti Kanban, terus memahami tentang dan sebagainya tadi. Jadi coba digunakan. Saya punya buku, silahkan ditulis saya kolom komentar, barangkali suka emailnya, silahkan dijapri buku tentang uh, lulus sekolah ngapain. Saya tulis sendiri. Jadi kalau teman-teman tertarik tentang tips-tips di sana, bisa belajar dari mana aja sih, terus apa aja sih yang harus disiapkan, kalau mau kuliah sambil kerja itu seperti apa. Dan di Tangerang ini peluang untuk kuliah sambil kerja sangat terbuka loh. Waktu itu aja saya mau kuliah lagi Mandarin waktu itu di kawasan Kota Bumi, ada kursus Mandarin kelas malam. Teman-teman juga banyak tuh. Dan kalau bisa bahasa Mandarin kerja di Victory Cinglu itu wah, udah top tuh. Udah banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan translator seperti itu. Dan dulu di sini juga ada kelasnya sih. Jadi untuk karyawan supaya bisa belajar Mandarin karena kan perusahaan dari Taiwan ya. Jadi banyak juga orang eh, Cina pastinya dari Taiwan atau juga dari Malaysia yang bekerja di sini yang perlu, kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik itu kan bisa jadi nilai plus juga untuk kita. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat selamat eh, terima kasih sudah menonton video ini dan mari kita berterima kasih karena sudah mendapatkan ilmu baru, insight baru, semangat baru, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.